Pagi saya dapat surat dari FIFA yang menyatakan bahwa secara statuta, jadi tadi pagi saya mendapat surat dari FIFA secara まずは目標は、アジアカップ優勝ということで、戦いたいと思います。で去年、ワールドカップをやった地で、またこうやって、アジアの、サッカーの最高峰 Lawan kezaliman Timur Tengah gara-gara melihat nyali Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia round keempat, kini Jepang dan Korea siap keluar dari IFC. Detik ini juga sebut Indonesia jadi penggerak melawan kezaliman Timur Tengah. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Sebuah badai besar tengah mengguncang sepak bola Asia. Sebuah gerakan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya kini lahir dari tribun Stadion Indonesia dan menggema sampai ke jantung kekuasaan sepak bola Asia. Ya, keberanian supporter Indonesia dalam menghadapi berbagai ketidakadilan dan kecurangan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat kini menjalar ke seluruh penjuru Asia. Efeknya luar biasa, negara besar seperti Jepang dan Korea Selatan dikabarkan siap angkat kaki dari AFC. Detik ini juga karena merasa tak tahan lagi dengan kezaliman yang dilakukan oleh kekuatan dominan di Timur Tengah yaitu Arab Saudi dan Qatar. Dan yang membuat dunia tercengang, dua raksasa Asia itu menyebut Indonesia sebagai penggerak semangat melawan kezaliman yang telah lama membusuk di tubuh AFC. Semuanya bermula dari keberanian Indonesia bersuara, setelah serangkaian keputusan kontroversial yang merugikan timnas Garuda dalam laga-laga penting, publik sepak bola Indonesia meledak. Dari media sosial hingga tribun stadion, teriakan lawan kezaliman menggema di mana-mana. Bendera merah putih berkibar bukan hanya sebagai simbol kebanggaan, tapi juga perlawanan terhadap ketidakadilan yang nyata. Ketika dunia menonton, banyak yang terinspirasi oleh nyali luar biasa itu. Dan kini, semangat tersebut telah menular ke bangsa-bangsa lain, termasuk Uni Emirat Arab, Irak, Korea Selatan hingga Jepang. Dalam laga penentuan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, tensi tinggi terjadi di berbagai stadion Asia. Pertandingan antara Uni Emirat Arab dan Qatar misalnya berubah menjadi adegan dramatis yang mengguncang dunia. Para supporter UEA yang kecewa karena merasa dicurangi oleh keputusan wasit yang berat sebelah melemparkan benda-benda ke arah panitia pertandingan. Tidak tanggung-tanggung, beberapa di antaranya melempar iPhone 11 Pro Max, simbol kemarahan atas sistem yang mereka sebut dibeli oleh uang minyak yang mengejutkan. Mereka berteriak dalam bahasa Arab yang artinya, "Kami meniru nyali Indonesia." Mereka melawan demi keadilan. Sontak video itu viral di platform X, TikTok, dan media internasional. Banyak yang tak menyangka bahwa nyali supporter Indonesia kini telah menjadi inspirasi bagi dunia Arab yang selama ini dikenal tertutup dalam hal protes sosial. Kalau supporter Indonesia bisa berani melawan kecurangan terang-terangan, kenapa kami tidak? Ucap salah seorang supporter UEA yang diwawancarai media lokal Emirates Sports. Kami sudah terlalu lama diam dan sekarang kami belajar dari Indonesia. Kami ingin keadilan, bukan belas kasihan. Ucapannya disambut riuh di stadion dan ribuan penonton meneriakkan Indonesia sebagai simbol penghormatan. Fenomena ini menular cepat. Tak lama setelah insiden itu, media Jepang dan Korea Selatan mulai menyoroti keberanian bangsa-bangsa Asia Tenggara. Terutama Indonesia dalam menghadapi ketidakadilan sistem sepak bola Asia. The Japan Times menulis tajuk utama Spirit Indonesia menginspirasi Asia. Sementara Chusun Ilbo dari Korea Selatan menulis, "Kami telah belajar satu hal dari Indonesia bahwa diam hanya memperkuat penindas." Kalimat-kalimat itu menggambarkan perubahan besar yang sedang terjadi. Dalam tubuh AFC sendiri, dominasi Arab Saudi dan Qatar memang telah menjadi perbincangan lama. Sejak lebih dari satu dekade, dua negara kaya minyak itu terus menjadi tuan rumah turnamen besar. Qatar dua kali menjadi tuan rumah Piala Asia dalam 14 tahun terakhir, bahkan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022.
Arab Saudi pun telah ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2000. Sebaliknya, Jepang terakhir menjadi tuan rumah Piala Asia pada tahun 1992 dan Korea Selatan bahkan harus menunggu sejak SEAL 1960. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa Asia Timur semakin terpinggirkan. Dalam rapat internal JFA Japan Football Association dan KFA Korea Football Association muncul suara keras untuk segera meninjau ulang keanggotaan mereka di IFC. Seorang pejabat tinggi KFA mengatakan kepada John Hans, "Kami sudah terlalu sering melihat keputusan yang tidak adil. Setiap kebijakan besar di IFC selalu melibatkan pengaruh Qatar dan Arab Saudi. Ini bukan lagi soal sepak bola, tapi soal politik dan kekuasaan." Kemarahan serupa juga datang dari Irak dan Oman. Kedua federasi itu secara terbuka menyatakan kekecewaan terhadap sistem IFC yang mereka sebut tidak sehat dan tidak transparan. Media Irak bahkan menggunakan istilah mafia AFC untuk menggambarkan betapa kuatnya dominasi dua negara tersebut dalam menentukan arah sepak bola Asia. "Kami sudah muak dengan semua keputusan yang selalu menguntungkan pihak tertentu," tulis Al-Mada News. Dalam laga terakhir Irak melawan Arab Saudi, publik kembali dikejutkan oleh keputusan wasit yang kontroversial. Sebuah gol Irak dianulir karena dianggap offside. Padahal tayangan ulang menunjukkan posisi penyerang sejajar dengan bek Saudi. Tambahan waktu yang seharusnya 5 menit hanya diberikan 2 menit membuat para pemain Irak frustrasi dan supporter marah. Tak lama setelah peluit akhir berbunyi, media Irak langsung menulis tajuk panas, "Mafia IFC kembali beraksi." Namun yang paling mengejutkan adalah pernyataan dari salah satu anggota parlemen Irak yang juga penggemar berat sepak bola. Ia mengatakan, "Kami tidak sendiri, Indonesia, Jepang, dan Korea kini bersama kami. Ini bukan lagi soal olahraga, tapi tentang martabat Asia." Indonesia yang dulu dipandang remeh kini menjadi pusat perhatian. Setelah nyali supporter Garuda di Gelora Bung Karno menjadi viral di seluruh dunia, banyak pihak mulai menganggap Indonesia sebagai simbol moral baru dalam sepak bola Asia. Reuters menulis, "Indonesia telah mengubah arah sepak bola Asia bukan lewat gol, tapi lewat keberanian." Presiden FIFA bahkan dikabarkan menerima laporan langsung mengenai gejolak di IFC dalam sebuah pernyataan tertulis. FIFA meminta semua anggota Konfederasi Asia untuk menegakkan prinsip keadilan dan integritas. Namun, publik menilai pernyataan itu hanyalah bentuk tekanan diplomatis tanpa tindakan nyata. Di sisi lain, Jepang dan Korea Selatan sudah tidak sabar. Keduanya siap mengambil langkah berani keluar dari AFC dan membentuk blok independen bersama beberapa negara Asia Timur dan ASEAN yang menolak dominasi Timur Tengah. Jika itu benar terjadi, maka AFC akan kehilangan dua pilar utama yang selama ini menjadi magnet kompetisi. Jepang dan Korea adalah representasi kualitas, profesionalisme, dan nilai sportivitas. Kehilangan mereka berarti kehilangan kredibilitas. The Guardian Asia Edition menulis, jika Jepang dan Korea keluar, maka AFC akan menjadi konfederasi tanpa arah. Tidak ada lagi keseimbangan antara Timur dan Barat. Dukungan terhadap langkah Jepang dan Korea datang dari banyak pihak, termasuk masyarakat Indonesia. Di media sosial, tagar keluar dari AFC mendadak trending. Banyak warganet yang menulis pesan solidaritas, "Jika Jepang dan Korea keluar, kami ikut." Saatnya reformasi sepak bola Asia. Bahkan di level pemerintahan, isu ini mulai dibahas serius. Beberapa anggota DPR RI dari Komisi Olahraga mendesak PSSI untuk memperjuangkan posisi yang tegas terhadap AFC. Indonesia harus memimpin perubahan. Kalau Jepang dan Korea bisa keluar, kenapa kita tidak? Ujar salah satu anggota parlemen dalam wawancara di Senayan. Sementara itu, di lapangan, para pemain dan pelatih Indonesia tetap fokus. Namun, semangat nasionalisme mereka kian membara. Dalam salah satu wawancara, seorang pemain muda timnas Garuda mengatakan, "Kami tidak hanya bermain untuk menang. Kami bermain untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak takut melawan siapapun, bahkan melawan sistem yang tidak adil." Ucapannya disambut tepuk tangan dari ribuan penonton yang hadir di stadion. Gelombang dukungan terus datang dari luar negeri. Federasi Oman, Irak, dan bahkan Yordania disebut-sebut siap mengikuti langkah Jepang dan Korea jika AFC tidak segera melakukan reformasi. Ini berarti Asia akan mengalami perpecahan besar-besaran, dan semua itu bermula dari satu hal sederhana, keberanian Indonesia bersuara. Di saat yang sama, supporter Indonesia menjadi sorotan utama dunia.
banyak media menulis bagaimana semangat mereka berbeda dari negara lain. Mereka bukan hanya menonton sepak bola, tapi menjadi bagian dari perjuangan moral. Dari lagu-lagu di tribun, spanduk bertuliskan keadilan hingga video viral yang menunjukkan bagaimana mereka menuntut perlakuan adil di ajang internasional. Semuanya menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia kini adalah kekuatan sosial dan budaya yang besar. Indonesia kini bukan hanya tim sepak bola. Merekalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, tulis ESPN Asia. Apa yang dimulai dari Stadion Gelora Bung Karno kini telah menjadi api yang menyebar ke seluruh Asia. Dalam konteks ini, Jepang dan Korea tidak hanya melihat Indonesia sebagai negara Asia Tenggara biasa, tapi sebagai contoh moral. Kami melihat Indonesia bukan dari skore, tapi dari sikap. Mereka berani berbicara ketika banyak yang memilih diam, ujar Presiden JFA dalam konferensi perskat di Tokyo. Kini seluruh Asia menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah IFC akan berubah atau justru kehilangan dua anggotanya yang paling berpengaruh?